Ya, selamat berjumpa kembali pada para siswa untuk pembelajaran pertemuan dalam minggu ini, yaitu tentang ragam permasalahan sosial dan dampak bagi masyarakat. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang klasifikasi masalah sosial, ya. Jadi ada 4 klasifikasi, ya, permasalahan sosial yang bersumber pada ekonomi. Kemudian yang kedua, klasifikasi permasalahan sosial yang bersumber pada biologis. Yang ketiga, permasalahan sosial yang bersumber pada psikologis. Dan yang keempat adalah permasalahan sosial yang bersumber pada budaya atau perilaku, ya. Nah, itu klasifikasi dari permasalahan sosial. Kemudian dari sisi yang lain kita akan memahami permasalahan sosial berdasarkan ragamnya serta dampaknya, ya. Baik. Berdasarkan ragam permasalahan dibedakan menjadi beberapa hal, antara lain ragam permasalahan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ya, yang terkait dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan di sini adalah ketidakmampuan atau ketidaksanggupan seseorang dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan atau ketidaksanggupan seseorang di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya yang di sini adalah kebutuhan hidup yang mendasar, kebutuhan hidup yang pokok dan yang penting. Misalnya kebutuhan mendasar itu adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bahkan kebutuhan tidak cukup itu saja, kebutuhan yang penting adalah pemenuhan di dalam kesehatan, ya, standar minimum kesehatan, ya. Nah, kemiskinan ini dibedakan menjadi 2, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, ya. Apa bedanya kemiskinan kultural dengan kemiskinan struktural? Kemiskinan kultural itu kemiskinan yang disebabkan adanya suatu keterbelengguan terhadap adat istiadat atau budaya yang dimiliki, ya. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang didasari adanya kurang mampunya seseorang di dalam memenuhi kebutuhan yang mana dia tidak memiliki akses di dalam mendapatkan suatu kekayaan ataupun kebutuhan ekonomi, ya. Ya, mungkin adanya kurang pendidikan atau tidak memiliki keterampilan ataupun sikap malas, ya. Nah, berbeda dengan kemiskinan kultural karena memang terbelenggunya tradisi atau adat yang menyebabkan dia tidak bisa leluasa di dalam mengembangkan perekonomian. Misalnya ada gangguan ikatan adat mengenai bahwa wanita tidak boleh memperoleh pendidikan yang tinggi, dan pada zaman dulu, ya, wanita tidak mendapatkan akses pekerjaan yang baik, ya. Nah, baru-baru sekarang ini baru wanita mendapatkan suatu akses pekerjaan, ya. Baik, itu kemiskinan. Kemudian yang kedua, permasalahan sosial yang disebabkan adanya kejahatan atau kriminalitas, ya. Kriminalitas di sini adanya kriminalitas secara universal yang biasa dilakukan, kejahatan-kejahatan
pidana, kejahatan-kejahatan perdata, ataupun yang pada sekarang ini dikenal dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime, ya. Ada kejahatan kerah putih, ada kejahatan kerah biru. Kejahatan kerah biru dilaksanakan pada orang-orang yang karena ketidakmampuan seseorang di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kejahatan kerah putih, ya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang justru yang memiliki latar belakang ekonomi yang sudah mapan ataupun dari tingkat pendidikannya yang sudah baik, ya. Jadi itu dari sisi pembagian bentuk kejahatan, ya. Nah, pada zaman modern ini, zaman kemajuan yang sekarang kita capai ini, ada kejahatan di dunia maya atau sering disebut sebagai cybercrime, ya, di mana kejahatan itu dilakukan di dunia maya, yaitu dengan berita-berita yang tidak benar atau penipuan-penipuan yang menggunakan internet atau sosial media yang dilakukan melalui jaringan internet. Nah, jaringan-jaringan kejahatan mereka ini sudah menembus batas antar negara, tidak hanya dilakukan suatu negara tertentu pada negara itu sendiri. Bisa juga kejahatan dilakukan di suatu negara yang jauh di sana pelakunya dan dia melakukan tindak kejahatan di Indonesia, atau sebaliknya yang barusan terbukti kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di negeri Cina, kejahatannya dilakukan di Indonesia dan korbannya dari orang-orang negeri Cina. Nah, inilah satu bentuk cybercrime, ya. Yang ketiga adalah korupsi, ya. Korupsi di sini adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, ya. Entah itu dengan cara nepotisme, persekongkolan yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan keluarga, atau mungkin dalam bentuk markup, ya, menggelembungkan anggaran suatu tertentu, di mana semua itu adalah basisnya seseorang telah menyalahgunakan kekuasaan, ya. Nah, korupsi ini merupakan suatu kejahatan ekstra, ya. Dia merupakan kejahatan yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian di suatu negara. Nah, Indonesia penanganan korupsi ditangani oleh KPK, di mana negara membentuk sebuah komisi yang tugasnya melakukan pemberantasan korupsi, ya. Karena kejahatan itu sudah melampaui batas extraordinary yang sering dikatakan atau disebut extraordinary, ya. Kemudian yang keempat yaitu adanya kesenjangan sosial, ya. Adanya ketimpangan yang terjadi di suatu masyarakat, ya. Misalnya ketimpangan masalah pendapatan, ya. Yang satu sisi memiliki pendapatan yang besar, satu pihak yang lain mendapatkan pendapatan yang kecil, atau ketimpangan di dalam kemajuan masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, kesenjangan ini yang ada di satu wilayah atau di suatu masyarakat pasti akan menimbulkan suatu kecemburuan. Nah, kecemburuan inilah yang nanti menimbulkan konflik atau menimbulkan pertentangan yang pada akhirnya akan
terjadinya suatu permasalahan di masyarakat, ya. Kemudian yang kelima yaitu konflik, ya. Konflik adalah sebuah pertentangan, ya, yang disebabkan karena suatu perbedaan tertentu, ya. Suatu pertentangan yang disebabkan karena adanya suatu perbedaan tertentu. Bisa perbedaan pendapat, bisa perbedaan suku, bisa perbedaan agama, bisa juga perbedaan kepentingan, ya. Jadi ada suatu konflik yang bisa menimbulkan hal yang positif walaupun ini sebagai realita sosial. Satu contoh, perbedaan pendapat, ya, yang satu untuk dengan yang lain untuk mencari kebenaran akhirnya beradu argumentasi, ya. Perbedaan pendapat ini yang saling beradu argumentasi bertujuan positif karena untuk mendapatkan suatu jawaban yang benar dan yang hakiki. Nah, itu segi positifnya sebuah konflik pendapat yang berujung yang menimbulkan suatu beradu argumentasi, ya. Sementara yang lain, konflik-konflik yang sering kita jumpai semasa awal kemerdekaan di Indonesia, ada konflik antar ideologi, antara ideologi komunis dengan ideologi nasionalis dengan ideologi agama, sampai mengorbankan, ya, rakyat jelata, ya, banyak korban yang berjatuhan karena adanya kepentingan konflik ideologi yang pernah terjadi di Indonesia pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Kemudian yang keenam yaitu disorganisasi keluarga, ya. Keluarga memiliki fungsi untuk memiliki fungsi biologis yaitu untuk melanjutkan keturunan, memiliki fungsi afeksi yaitu untuk berbagi kasih sayang di dalam hubungan antara anak dengan orang tua, dan yang kedua memiliki fungsi sosialisasi yaitu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga nantinya akan membentuk sebuah kepribadian, ya. Tapi di dalam kenyataan, dalam suatu keluarga ini tidak hanya memiliki fungsi yang Bapak sebutkan tadi, tapi ada peran yang harus dijalankan maupun kewajiban yang harus dilaksanakan, ya. Karena tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal ekonomi, seperti yang tidak kita pungkiri bahwa perceraian bisa disebabkan adanya latar belakang ekonomi, karena ketidakmampuan ekonomi, adanya kekecewaan, akhirnya terjadi disorganisasi keluarga ataupun perceraian, ya. Nah, ada juga adanya sikap berbeda antara ayah dan ibu yang akhirnya menimbulkan percekcokan, ya, dan bisa akhirnya adanya perceraian atau disorganisasi keluarga. Berbahagia sekali bahwa Anda hidup dalam keluarga yang utuh, yang harmonis. Berarti di situ orang tua bisa menjalankan fungsinya di dalam penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang diberikan oleh orang tua. Bahkan Anda cukup menerima kasih sayang dari orang tua, ya. Cukup menerima bentuk, ya, kasih sayang dari ibu dan dari bapak yang cukup. Dan inilah Anda tidak hanya dicukupi dalam bentuk kasih sayang, juga mendapatkan suatu perlindungan keamanan dari orang tua, dan bahkan mendapatkan hak-hak untuk hidup
yang layak dan tercukupi kebutuhan hidup dari orang tua, ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu masalah lingkungan hidup, ya. Adanya suatu pencemaran. Pencemaran di sini bisa dibedakan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pada prinsipnya manusia bagian dari ekosistem dari kehidupan, entah itu ekosistem air, ya. Manusia merupakan bagian dari lingkungan alam. Maka manusia dituntut di dalam kehidupan yang harmonis dengan alam sekitarnya, ya. Tindakan manusia bisa